Selamat hari Minggu anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Tepuk tangan dong. Harus semangat, harus ceria. Sebelum kita memulai ibadah IMPA ya Kak. Iya, walaupun masih berada di rumah saja Bunda Leka, tapi harus tetap bersuka cita. Haleluya, semangat dan untuk mengikuti ibadah IMPA. Betul sekali untuk ya. Selalu mengucap syukur karena kasih penyertaan Tuhan ya. Iya, pada Tuhan Yesus. Ya, tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Tuhan kita Yesus. Haleluya ya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ibadah ini anak-anak dilayani oleh liturgos, yaitu Kak Oya dan Bunda Putu. Lalu ada Kak Elo yang senantiasa ngiringi musik. Jreng-jreng. Kak Oya ini penuh sukacita ya. Iya jelas Bunda Putu. Anak-anak yang di rumah pun harus bersukacita. Harus semangat mengikuti ibadah IMPA ya anak-anak. Betul. Jangan lupa setiap hari Minggu ya anak-anak ya. Betul. Baik. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah IMPA hari ini, kita akan bersaat teduh. Bersaat teduhnya gimana? Ya, lipat tangan, tutup mata, hati kita tertuju kepada Tuhan. Ya, Bunda ajak untuk bersaat teduh. Kita bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, anak-anak, mari kita berdiri, kita bernyanyi bersama lagu Dengar Hai Kawanku dari Kidung Ceria 215. Iya, dengan penuh semangat ya. Iya, semangat. Dan tentunya pakai gerakan. Yuk. Dengar hai kawanku, suara Tuhanku memanggilku selalu, hai datang padaku. Anak-anak, Bunda ajak anak-anak untuk berdoa sebelum ibadah kita mulai. Biasakan ya sebelum kita beribadah atau kemana, anak-anak harus selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan. Begitu kan Kak? Betul sekali Bunda Putu. Iya, kita berdoa ya Kak Oya. Iya, baik. Begitu juga anak-anak, siapkan hati ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena pada minggu hari ini kami kembali dapat mengikuti ibadah IMPA untuk mengucap syukur, memuji, membesarkan nama-Mu yang agung. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kakak bunda, pelayan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga liturgos, pemain musik, tim multimedia, anak-anak kami yang di rumah mengikuti ibadah. Tuhan sertai mereka, berikan mereka Roh Kudus, hikmat Tuhan akan selalu menyertai mereka sehingga ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Amin. Bunda Putu, ya Kak. Iya, dan juga anak-anak yang di rumah, iya, saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk membaca juga merenungkan firman Tuhan, ya. Oh ya, bukan merenungkan aja, tapi kita harus melaksanakan. Iya, betul sekali itu Bunda Putu, ya anak-anak ya. Betul. Anak-anak harus gitu ya, harus bukan membaca dan merenungkan, tapi harus laksanakan dan lakukan. Minta selalu pertolongan Tuhan dan doakan juga mama papa biar sehat.
Begitu Amin, juga kakak ya. bunda layan kalian ya. Yuk, siapkan Alkitab kalian, siapkan buku catatan untuk mencatat poin-poin penting dan juga menyiapkan alat tulis kalian ya. Mari anak-anak kita sambut pelayanan firman ini dengan menyanyi dari lagu Kidung Ceria 135. Sabdamu Abadi. abadi. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita juga siapkan hati dan pikiran kita, serta mohon bimbingan Roh Kudus. Kakak dan bunda, ajak anak-anak untuk lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap kehadiran-Mu yang kudus, di mana kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu, Tuhan Yesus, kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan kehendak firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan. Dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7 yang akan dibacakan oleh teman kita Denis Lundu Sahala Simajuntak. Hakim 1 ayat 1 sampai 7. Keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Apakah daripada kami yang harus maju terlebih dahulu, maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda dan pada semua saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dan engkaulah ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia, maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Felis ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul orang-orang itu dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya di Bezek. Mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul orang Kanaan dan orang Felis, tetapi Adoni Bezek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dan tangannya dan dari kakinya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Sebelum Bunda bercerita, Bunda akan bertanya pada anak-anak. Kalian tahu tidak? Siapa yang menggantikan Musa setelah Musa meninggal? Ya, yang menggantikan Musa adalah Yosua. Dan setelah Yosua menggantikan Musa, Yosua meninggal. Pada saat itu, belum ada yang dapat menggantikan tugas Yosua. Lalu bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, siapa yang menjadi pemimpin berperang melawan orang Kanaan? Lalu Tuhan memerintahkan Yehuda untuk maju berperang.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Yehuda tidak bergerak sendiri, tetapi mengajak Simeon untuk maju berperang melawan orang Kanaan. Dan Tuhan campur tangan dalam semua itu, sehingga orang Kanaan dan orang Feris diserahkan dan ditaklukkan kepada bangsa Israel dalam peperangan. Yehuda dan Simeon bekerja sama dengan baik. Yehuda adalah seorang pemimpin yang hebat dan baik. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah loh. Harus mempersiapkan diri dengan baik. Karena tugas seorang pemimpin harus mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Seperti halnya Yehuda, anak-anak juga bisa menjadi seorang pemimpin. Sekalipun anak-anak masih kecil, dengan melakukan hal-hal yang sederhana dengan disiplin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah anak-anak tahu pemimpin di rumah adalah orang tua? Yang menjadi pemimpin di sekolah, Bapak dan Ibu guru. Yang menjadi pemimpin negara kita, Bapak Presiden. Yang menjadi pemimpin di gereja adalah Bapak dan Ibu Pendeta. Dan untuk menjadi seorang pemimpin, ada yang harus anak-anak persiapkan dengan melakukan tugas yang sederhana. Contohnya, disiplin saat mengikuti impak, disiplin saat mengerjakan tugas sekolah, disiplin saat di rumah, dengan mematuhi peraturan orang tua. Ketika selesai bermain, harus membereskan mainan dan meletakkan pada tempatnya. Ada lagi membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur. Nah, dari kisah kepemimpinan Yehuda, kita diajarkan untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kita harus disiplin dan bertanggung jawab serta melakukan hal-hal yang benar. Tuhan Yesus mau agar anak-anak belajar dan menjadi anak yang dengar-dengaran, sehingga nanti mampu menjadi seorang pemimpin yang baik dan berkualitas. Anak yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bunda Putu, Iya Kak, oh ya. tadi anak-anak di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Bagus sekali ya Bunda ya. Iya bagus. Dan sesuai pesan harus dilaksanakan ya Iya. dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi, cinta sama Tuhan Yesus. Dan ya. jangan lupa Kak, harus rendah hatinya ya. Harus kita, anak-anak teladani bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ya. Sehingga nanti anak-anak sudah bertumbuh menjadi anak-anak yang besar, agar anak-anak selalu mengandalkan Tuhan, agar apa yang anak-anak cita-citakan Tuhan selalu berkati. Ya, begitu pesan dari Bunda ya anak-anak ya. Baik. Nah, anak-anak ada tugas yang sudah diberikan oleh para pelayan. Silakan tugasnya dikerjakan ya. Bisa minta tolong papa, mama, kakak, atau keluarga di rumah. Siapa saja ya, Iya. Bunda. Dan dikerjakan ya. Kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 269. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam
tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Oya. Iya, baik anak-anak. Semuanya siapkan hati juga. Masih ingat nggak lagunya? Tanganku ada 2, 5 jaringnya. Kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Ya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami anak-anak, kami bersyukur bahwa kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia pada Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati kehidupan kami semuanya, sehingga di masa kecil kami tetap rajin membaca Alkitab, kami tetap rajin belajar, kami tetap rajin memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati kedua orang tua kami, berikan orang tua kami kekuatan dan kesehatan, serta berkat-berkat surgawi yang selalu melimpahi kehidupan orang tua kami dan juga keluarga kami semuanya. Tuhan mau tolong juga kami bila mana kami anak-anak-Mu ada yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan kami sehingga kami tetap semangat di masa kecil kami, dalam kami belajar, dalam kami beraktivitas, dan dalam kegiatan kami melayani Tuhan Yesus. Sertai juga kakak bunda layan kami, agar mereka senantiasa melayani kami anak-anak-Mu, melayani Tuhan dengan penuh setia, tetap bersukacita, dan penuh kerendahan hati. Tuhan, berkati juga pelayanan kami, terutama di Pelkat PA, GPIB Maranatha Denpasar, dan untuk Pelkat PA di Sinodal, agar kiranya nama Tuhan Yesus dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai semua dalam pelayanan hari ini, agar semuanya berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Dan Tuhan Yesus sudah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang tiba saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau memberikan persembahan itu sikapnya tetap harus semangat dan sukacita. Iya, jangan memberi
persembahan dengan hati yang bersungut-sungut. Tidak boleh bersedih. Tidak boleh, Iya, itu Kak? tidak boleh. Iya, karena Jangan. Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat-berkat, berkat, limpahan iya. berkat ya. Iya, bukan Amin. biarpun bukan lewat Puji anak-anak, Tuhan. tetapi kan lewat orang Orang tua. tua. Baik, betul ya. Nah, untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 298 bait 1. Ku dengar berkat-Mu turun. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah memberikan persembahan ya. Iya. Jangan lupa anak-anak, untuk persembahan yang sudah anak-anak berikan itu, minta tolong orang tua di rumah atau keluarga di rumah untuk membawa ke gereja ya, biar persembahan anak-anak itu semuanya akan digunakan untuk kegiatan pelayanan di gereja ya. Jangan sampai tidak dibawa ke gereja ya anak-anak yang baik-baik. Iya. Tuhan Yesus memberkati persembahannya anak-anak ya Bunda ya. Iya. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita semua berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 214, Yesus memanggil. Kita pakai gerakan ya. Iya. Bunda Putu, Iya, semangat tetap, Iya, semangat. Anak-anak Ya. di rumah semangat ya. Luar biasa. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa, persembahan, dan berkat. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang penuh berkat, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami, kepada orang tua kami, sehingga pada hari ini kami dapat memberikan persembahan sebagian daripada berkat Tuhan. Untuk itu terimalah berkat kami ini ya Tuhan, jadikanlah berkat ini pelayanan untuk demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyertai ibadah himpa ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Semuanya ini terjadi karena kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menjaga, menolong, memberkati anak-anak di rumah, kakak bunda, pelayan, berikan mereka kesehatan juga, kesukacitaan, kesetiaan di dalam melayani Tuhan demi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Allah
kasih dalam Tuhan Yesus, ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Maranatha Denpasar sudah selesai, ya. Tapi ya Bunda, anak-anak tidak boleh hanya berhenti sampai ibadah ini selesai. Iya, betul itu Kak Yo. Anak-anak harus tetap setia mengikuti ibadah ini minggu depan ya anak-anak. Karena kasih Tuhan begitu besar kepada kita, kepada Bunda, kepada Kak Oya, kepada anak-anak, dan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan selalu menjaga, memelihara kita semua. Untuk itu, kita harus selalu mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Jadi iringan musik ini mengingatkan anak-anak untuk selalu mencintai Tuhan Yesus. Yesus sudah menyayangi anak-anak semuanya. Luar biasa ya Bunda ya. Tepuk tangan dong untuk Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, haleluya. Ya. Iya. Baik anak-anak, kita akan tutup dengan mengucapkan Immanuel, ya. Iya. Kita hitung. Siap? Bersiap di sana. Tadi dulu Kak Oya. Iya. Immanuel itu tahu nggak artinya? Allah menyertai kita. Anak-anak harus tahu itu arti Immanuel, bukan asal mengucapkan aja ya. Iya ya. Yuk, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.